Subabuni gandogi Mani bakira katorang maso duae Ini bayar di kaki Yesus manise Cio dengar firman puji Yesus manise Mari semua orang yang bukan memandang Yesus bangkit katong semua datangnya Lonceng gereja berbunyi Yang katong tunggu lama Jangan pasti Yesus manise Sio dengar firman puji Yesus manise Mari semua orang yang bukan memandang Yesus panggil katong semua datangnya Lonceng gereja berbunyi Yang katong tunggu lama Yang pasti dan punya sana Sedikitlah Yesus mau datang Mari jua Yesus tunggu Buka hati terima Yesus Tinggal dalam katorangmu hidup Cuma dalam Tuhan Yesus katong selamat Cuma dalam Tuhan Yesus katong selamat Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pembacaan minggu pagi hari ini terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama
Kitab Kejadian pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Kitab Kejadian pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Kalau kita sudah mendapatkan pembacaan firman Tuhan, mari kita minta terang Roh Kudus menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, di saat minggu pagi hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai santapan rohani bagi kami. Kami menyadari Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami manusia, ada banyak hal menjadi pergumulan bagi kami. Terkadang kami tidak mampu untuk diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit. Tapi kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di tahun 2025 dan Tuhan terus menolong kami ada di tahun 2026 dalam rancangan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan di saat pagi hari ini terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Perikel pembacaan: Abraham dan Lot berpisah. Abraham kemudian berangkat dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya serta segala miliknya. Lot juga bersama dia. Abraham sangat kaya, memiliki banyak ternak, perak, dan emas. Ia berjalan dari tanah Negeb, dari persinggahan ke persinggahan sampai dekat Betel, tempat kemahnya mula-mula berdiri di antara Betel dan Hai, dan tempat mesbah yang dibuatnya dahulu. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Lot yang ikut bersama Abraham juga mempunyai kambing domba, kawanan lembu, dan kemah. Tetapi negeri itu tidak memungkinkan bagi mereka untuk tinggal bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama. Lalu terjadilah pertengkaran antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Pada waktu itu orang Kanaan dan orang Feris tinggal di negeri itu. Berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada pertengkaran antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini ada di hadapanmu? Baiklah engkau memisahkan diri dariku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandang dan melihat bahwa seluruh lembah Yordan banyak akhirnya sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Lembah itu sampai ke Soar seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Ia kemudian berangkat ke arah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, sedang Lot menetap di kota lembah itu dan berkemah dekat Sodom. Orang Sodom jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, layangkanlah pandangmu dan lihatlah, dari tempatmu berdiri ke utara dan selatan, ke timur dan barat,
Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu, dan keturunanmu untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Seandainya seseorang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun dapat dihitung. Pergilah, jalani negeri itu baik panjang maupun lebarnya. Sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Abraham kemudian memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbanting milik Mamre dekat Hebron. Di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Sampai jauh pasal pembacaan firman Tuhan. Alkitab berkata, berbahagialah semua orang yang mendengar firman Allah. Haleluya. Persekutuan jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan di saat minggu pagi hari ini yang telah ditentukan oleh mana minggu klasis di Kaisoro terdapat dalam kitab kudus Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Yang menjadi tema sentral bagi kita di minggu pagi hari ini adalah Allah peduli kita seperti Allah peduli Abraham dan Lot. Allah peduli kita seperti Allah peduli Abraham dan Lot. Kalender gerejawi adalah kalender Epifania, minggu di antara masa Natal, Tahun Baru, dan Epifania. Pada hari ini kita mengucap syukur untuk Tuhan karena Tuhan begitu baik bagi kita. Tuhan telah menjaga dan melindungi kita sepanjang perjalanan kehidupan kita orang-orang percaya. Tuhan sudah menyertai kita di tahun 2025 dan kita ada di tahun yang baru, di anak tangga yang keempat kalender yang baru tahun 2026. Ketika kita melangkah di awal tahun yang baru, pasti kita semua mempunyai keputusan yang baru, komitmen yang baru. Pasti kita semua mempunyai harapan yang baru. Pasti kita mempunyai harapan bahwa ketika kita melangkah di awal tahun yang baru, pasti Tuhan akan memberikan kita keberhasilan dan sukses. Pasti kita semua mempunyai pengalaman-pengalaman iman yang telah kita alami di tahun 2025. Pasti kita sudah meninggalkan banyak kenangan, tapi juga pergumulan-pergumulan kita yang telah kita lewati di tahun 2025. Pasti ada sukacita, pasti ada duka cita, tapi juga terkadang kita merasa sedih, kita merasa kehilangan akan orang-orang yang kita kasih dan kita cintai. Tapi juga dalam tugas tanggung jawab pelayanan kita, ada banyak hal yang menjadi komitmen bagi kita. Tapi juga kita berharap bahwa di tahun 2026 Tuhan terus menolong kita, memberikan keberhasilan bagi anak-anak kita yang ada dalam bangku pendidikan, tapi juga anak-anak kita pasti wisuda di tahun 2026. Itu merupakan harapan daripada orang tua. Kita belajar daripada teks pembacaan firman Tuhan di saat minggu pagi hari ini tentang Lot dan Abraham. Lot dan Abraham
Abraham ia mempunyai keponakan untuk Lot. Tapi mereka mempunyai kekayaan yang berlimpah dalam kehidupan mereka. Mereka hidup di Mesir. Tapi juga Tuhan memberikan kemah atau mesbah kepada Abraham. Dalam harta yang Tuhan berikan kedua hambanya yaitu Abraham dan Lot ini, mereka hidup dalam kelimpahan berkat. Tapi juga mereka mempunyai ternak yang banyak atau harta yang banyak. Tapi juga untuk mengelolanya mereka membutuhkan seorang gembala. Tapi ketika dalam pekerjaan itu terjadi konflik antara gembala-gembala. Mungkin ada yang mendapat banyak, ada yang mendapat sedikit, sehingga terjadi kecemburuan sosial, sehingga terjadi konflik pada saat itu. Sehingga Abraham menyampaikan kepada Lot bahwa jangan engkau kiranya pertengkaran antara aku dan engkau dan antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini adalah kerabat. Pada ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, bukankah seluruh negeri ini ada di hadapanmu? Baiklah engkau memisahkan diri dariku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Abraham menyampaikan kepada Lot supaya mereka bangun hubungan kerjasama yang baik dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Tuhan percayakan bagi kedua hambanya. Pasti dalam tugas tanggung jawab pelayanan kita, pendeta, penatua, siamas, tapi juga dalam tugas profesi pekerjaan kita, mungkin di kantor, di pemerintahan, ketika kita mempunyai kedudukan jabatan yang tinggi, tapi juga Tuhan mengizinkan apa yang kita miliki mungkin banyak, kita diberikan tanggung jawab, sehingga pasti ada kecemburuan sosial. Ada orang yang tidak senang karena mungkin kita menduduki satu jabatan, tapi juga kita mempunyai usaha, mungkin usaha kita itu sukses, tapi orang lain ketika dia melihat bahwa hari ini kita sukses, kalau kita berhasil pasti ada kecemburuan sosial. Dan mungkin dia punya uang banyak, mungkin dia punya mobil, dia punya harta yang banyak, mungkin karena dia korupsi, dengan pejabat itu korupsi. Tapi juga ketika orang-orang yang takut dan mengerjakan pekerjaan yang telah Tuhan percayakan bagi setiap orang, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Ketika kita bekerja dengan jerih payah kita, dengan keringat kita, kita tidak merampas, kita tidak mengambil apa yang bukan hak milik kita, atau kita mencuri. Tapi kalau kita bekerja dengan hasil jerih payah kita, dengan keringat kita, jerih payah kita itu dapat diperhitungkan oleh Tuhan. Terkadang itu kita tidak bisa mengungkapkan apa yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita orang-orang percaya lewat berkat-berkat yang telah Tuhan nyatakan bagi kita. Orang bilang begini ketika kita menyongsong Natal di tahun ini, orang bilang kayak tidak ada suasana Natal kah? Kayak suasananya beda. Tapi di tahun kemarin itu suasananya luar biasa. Setiap orang akan mengimani itu di dalam imannya, bahwa apa yang dia imani sungguh-sungguh bahwa Yesus itu ada di tengah-tengah kehidupan kita, orang-orang percaya. Mungkin ketika kita masuk dalam pesta perayaan Natal, kita sudah tidak punya apa-apa. Mungkin proyek-proyek ini sampai akhir tahun baru pasti ada. Dan kita mengucap syukur untuk Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kita. Di saat kita merasa bahwa kita ini tidak mampu, kita merasa bahwa keadaan kita ini semakin sulit, dan bagaimana kalau kita ada dalam pesta perayaan Natal. Kita mengucap syukur dalam situasi-situasi sulit, Tuhan selalu ada dan Tuhan bertanggung jawab dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Sehingga Tuhan percayakan kita untuk mengolah kebenaran Tuhan. Terkadang kita menggunakan jabatan gereja itu kita egois, kita sombong dengan jabatan dan kedudukan yang telah Tuhan berikan bagi kita.
Jabatan itu milik Tuhan. Kita bekerja dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita takut Tuhan supaya kehidupan kita ini akan menjadi berkat di tengah-tengah persekutuan kita. Terkadang kita punya pelayanan yang menjadi topeng saja. Orang bilang pendeta dia pakai baju jubah itu sebagai topeng, majelis juga sebagai topeng. Tapi kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan rasa takut kepada Tuhan, maka jerih payah kita itu akan terus diberkati Tuhan. Kalau pendeta menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu kalau menyentuh pas kena kita kadang tersinggung, kita marah pendeta. Itu bilang itu pendeta, ternyata tadi itu kau singgung saya dalam kau punya pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tajam seperti pedang yang bermata dua. Saya tunjuk saudara, tapi banyak tangan juga yang menunjuk saya. Siapa yang bertelinga, hendaklah dia mendengar. Karena hari-hari kehidupan kita ini adalah hari-hari yang jahat. Banyak terjadi musibah yang terjadi pada saat ini. Terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Medan, dan juga mungkin di Papua. Kehidupan kita ini adalah rahasia Tuhan. Setiap orang yang percaya menaruh harapan hidupnya kepada Tuhan, dia selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Sehingga jangan kita menolak pelayan firman, jangan kita tersinggung dengan pemberitaan firman Tuhan. Karena kita ke gereja itu cuma rutinitas saja. Kita pakai baju ibadah datang ke gereja, tapi kita bertangan itu ada di HP. Kita tidak dengar firman. Nanti kalau musibah itu datang baru kita takut, baru kita berteriak Tuhan. Tapi kalau musibah itu belum datang, kita masih bersukacita. Kita masih sibuk dengan kita punya kesibukan di kantor. Kita selalu alasan karena ada kerja, jadi kita terdatang ibadah PKB. Kita nggak ada sibuk dengan kita pekerjaan, jadi kita tidak datang untuk ibadah pemuda. Tuhan bilang 1000 hari di tempat yang lain, tapi 1 hari itu harus ada dalam pelataran Tuhan. Karena hari-hari hidup ini kita menyerahkan hidup kita, hari-hari hidup ini hari-hari yang semakin jahat. Terjadi penebangan pohon di Merauke, banyak orang yang menuntut hak-hak hidupnya. Takut sampai musibah itu terjadi di Papua. Kita berkumpul untuk Tuhan, supaya Tuhan terus menolong kita yang ada di tanah Papua. Tuhan menjaga, memberikan hikmat bagi pemimpin kita supaya mereka bekerja dengan takut kepada Tuhan. Kalau musibah itu datang pasti sekejap saja. Dan kalau Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita, apapun yang orang merencanakan kejahatan, pasti Tuhan dapat menghancurkannya. Doa itu mempunyai kuasa. Kalau kita terus percaya kepada Tuhan dalam setiap situasi yang sulit, Tuhan selalu ada di tengah-tengah pergumulan kita. Berkat itu banyak, kita kelola dengan baik. Jangan kita merusak apa yang milik Tuhan. Pasti Tuhan marah. Karena alam ini adalah ciptaan Tuhan. Terkait dengan pengakuan GKI di tanah Papua. Oleh sebab itu mari semuanya kita belajar daripada Lot dan Abraham. Sodom dan Gomora itu orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan. Agar mereka hidup dalam kelimpahan berkat. Mereka hidup dalam kekayaan, sehingga hari-hari kehidupan mereka tidak datang kepada Tuhan memberikan pengucapan syukur, mengembalikan 1/10 dari setiap jerih payah mereka. Mereka menganggap bahwa berkat yang mereka miliki semata-mata adalah milik mereka, bukan semata-mata adalah pemberian daripada Tuhan. Sehingga hari-hari kehidupan kita berharap di tahun 2026 ini adalah tahun yang misterius, tahun dalam rancangan rahasia Tuhan. Kita tidak tahu apa akan terjadi di hari ini dan esok. Tapi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada bagi kita. Tuhan telah menyertai kita sepanjang tahun 2025 dan kita masih ada sampai saat ini adalah kemurahan Tuhan. Kita ada di anak tangga yang keempat, kalender yang baru di tahun 2026. Oleh sebab itu ketika Tuhan memberikan kita berkat, harta, kekayaan,
pekerjaan, jangan kita menjadi orang-orang yang serakah, orang-orang yang rakus, tapi kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Jangan kita mengambil apa yang bukan milik kita. Kita mengucap syukur bahwa ketika Tuhan berikan berkat cukup sehari untuk sehari, tapi juga ketika kita makan dari kita punya jadi bayar, kita punya gaji, tapi juga lewat berkat yang lain, supaya kehidupan rumah tangga kita ini akan terus diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Amin.
Firman Tuhan, pulanglah di tengah sibuk kerja saudara-saudara. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan